I'll Feel You. Halo guys, balik lagi ke I Feel You Podcast, a podcast where we have to relate to our topics because I can feel you. Ketemu lagi dengan aku, Latifita, dan di sini kita akan bahas suatu topik yang berkaitan dengan masa depan. Anjas, masa depan kita tuh. Tapi sebelum masuk ke topik kita kali ini, aku pengen mengajak teman-teman, kakak-kakak, adik-adik sekalian untuk subscribe channel YouTube kita di HM Program Studi S1 Teknik Informatika UKSW. Kemudian jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram HMPTI UKSW dan follow kita di Spotify untuk mendapatkan notifikasi dari episode-episode podcast kita berikutnya. Nah, di sini judul dari podcast kita kali ini itu adalah Jalan Menuju Belajar ke Negara Impian. Wis, mungkin udah ketahuan banget ya kita di sini bakal bahas apa. Dan di sini aku bakal sendiri karena aku bakal ditemenin oleh salah satu teman kita dari mungkin nanti biar kakak perkenalkan diri sendiri aja ya. Oke, kita langsung aja undang kakaknya di sini. Ada Kak Krisna. Halo Kak. Halo. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri kakak. Mungkin perkenalannya singkat aja. Namaku Arya Krisna Nawanda, panggilnya kadang Arya, kadang Krisna. Aku dari program studi Sistem Informasi angkatan 2020 dan bulan depan bakal berangkat ke Korea Selatan buat belajar di Hanyang University. Pastinya udah tertarik banget dong, kakaknya bakal belajar di Korea Selatan. Gila, keren banget nih. Kalau misalnya nih aku nanya ke kakak, kira-kira kakak bisa berangkat ke Korea itu dari satu program yang namanya? Buat programnya sendiri itu beasiswa buat kita para mahasiswa, baik S1 maupun D3, D4, itu namanya ISMA. ISMA itu apa sih kak? ISMA jadi itu program dari kementerian buat kita para mahasiswa untuk bisa eksplor lebih jauh, cari diri kita tapi ke luar negeri. Wih gila. Dibayarin. Eksplornya bukan di dalam negeri guys, di luar negeri, nggak tuh keren banget. Iya. Dan kakak awal tahu program ini tuh kapan? Awal tahunnya udah dari tahun sebelumnya, tahun pertama berarti Tahun pertama berarti ya. atau tahun pertama kuliah. Itu programnya baru aja launching. Oke, berarti program baru dong? Program masih baru, ini aku baru batch kedua. Oh, Masih baru banget programnya. Oke. Nah, kira-kira kalau dijabarin secara singkat aja nih kak, alur daftar kakak di ISMA sampai kakak bisa keterima di Hanyang itu gimana? Wah, ntar agak panjang bahasannya. Kalau buat alurnya itu masing-masing universitas sebenarnya cukup beda. Tapi kalau buat UKSW sendiri itu ada seleksi internal lah bahasannya. Jadi kayak kamu bakal diwawancara dulu dari kantor internasionalnya UKSW, terus dicari tahu potensimu di mana, kamu kira-kira udah nargetin apa aja, planning kamu gimana buat programnya. Ya basic stuff gitu lah, dilatih juga buat wawancaranya kamu. Oke. Kurang lebih gitu. Terus kalau udah lolos seleksi internal ini, berarti UKSW mau bayarin buat tes bahasa Inggris kamu. Buat yang bersertifikasi itu, karena itu salah satu kayak requirements-nya dari ISMA sendiri itu adalah kamu bisa bahasa Inggris, nggak harus bisa bahasa Korea atau bahasa yang lain guys, tenang aja. ISMA itu mahasiswa friendly, jadi cukup bahasa Inggris sama IP di atas 3, terus kamu bikin esai. Nah, habis udah seleksi internal ini kamu bener-bener kayak dituntut sama kantor internasionalnya UKSW buat fokus cari bahan buat esai kamu, nge-build up pengalaman sama nyiapin buat CV kamu sendiri, karena itu juga bakal dilihat. Habis udah ngumpulin, mungkin ada jarak sih buat ngumpulin formnya itu, jadi ada form yang disediain sama ISMA, terus diisi dulu, ada esai-esainya, pengalaman, biodata jangan sampai salah karena itu bakal ngaruh ke pendaftaran kamu. Terus kalau udah nanti semuanya bakal kena yang namanya tes kebinekaan. Ada tesnya ini. Tes kebinekaan apa tuh? Gimana ya? Tes kebinekaan tuh nggak ada nilainya, cuman setengah jam dan soalnya tuh kurang lebih 30-50 tergantung. Apa itu pengetahuan kita tentang Indonesia? Iya, bisa soal tentang Indonesia tapi lebih ke kayak kebinekaan kan kayak itu pluralisme ya. Ya itu soal keragaman, kamu bisa menerima perbedaan nggak nih? Karena kamu bakal ke negara orang, kamu wakilin Indonesia nih, kamu bawa nama Indonesia ke negara orang. Jangan sampai kamu ngasih paham yang salah soal orang Indonesia di luar. Ini banyak banget yang gugur gara-gara tes kebinekaan ini, karena gak ada jawaban yang bener, gak ada jawaban yang salah, cuman itu dari cara pandang kamu. Jadi kurang lebih bisa dibilang kayak tes kepribadian sih.
kamu udah sesuai sama yang diinginkan sama ISMA enggak gitu. Oke, jadi sebenarnya di tes yang kebinekaan itu lebih ke kayak melihat apakah kita siap sebenarnya ngadepin perbedaan yang bakal kita alami di luar negeri ya kan. Kan pasti kalau keluar negeri ada yang namanya culture shock nih. Siap Pasti nggak siap? banget. Kadang-kadang aja kita di daerah misalnya dari anggap aja kita dari Jawa terus keluar Jawa kan pasti ada culture shocknya kan. Iya, Apalagi di luar negeri lebih culture shock lagi. Lebih kacau lagi pastinya. Terus menghadapi orang-orang yang pastinya beda-beda. Iya. Karena dari istilah dari negara yang istilahnya bukan pribumi kita gitu kan. Iya, ideologinya beda gitu kan, Betul. cara pikirnya beda, budaya itunya beda. Bisa jadi ntar kalau kamu keluar, kalau malah bikin masalah bisa repot juga. Bener, gitu. bener. Bawanya bukan kita doang asalnya yang namanya Iya. Indonesia, karena kita Satu di situ Indonesia. orang Indonesia. Nyerminin banget harusan gitu. Oke. Jadi buat tes kebinekaan itu penting banget, bukan buat diremehin karena nggak bisa dipelajarin juga ya. Itu udah berdasarkan karakter kamu nggak bisa bohong di situ. Karena meskipun misalnya kamu bisa ngakalin, nanti ada yang namanya wawancara. Nah itu next Itu step. kelihatan banget. Iya, next step-nya adalah tes wawancaranya itu. Jadi ini note aja ya, buat ISMA itu jadwalnya nggak pasti. Kamu nggak bakal tahu kapan tiba-tiba mereka pengumuman. Ini pengumuman berkas hari ini gitu, nggak, jarang banget. Mereka tiba-tiba aja ada pengumuman gitu, kayak kemarin itu pengumuman hasil seleksi berkas sama tes kebinekaan itu jam 3 pagi. Oke. Itu waktunya, ya waktu zaman-zaman puasa kalau nggak salah. Berarti pas buka pas lagi sahur. Iya, apalagi pagi lagi sahur. Pengumuman tiba-tiba. Kabar baik dong, itu berarti sahur moodnya langsung naik dong. Nggak tidur, soalnya gini. Nggak tidur karena harus Ada yang Iya, dipersiapin lagi ya. harus dipersiapin lagi. Datanya cuma dari jam bangun kan jam 3 pengumuman. Jam 1 harus udah ada yang dikumpulin. 1 siang. Jam 1 siang. Oh, sahur langsung kerjain. Sahur langsung kerjain. Sahur Harus subuh langsung kerjain. isi pengalaman, CV, kontak dosen buat jadi apa? Namanya tuh contact person. Contact personnya tuh buat nanyain kayak bener nggak sih ini anaknya kayak gini gitu. Iya. Ya itu kamu nyari reference person tuh sekitar atau kontak person tuh 3 orang. Itu boleh dosen, boleh temen, tapi kalau bisa yang relevan banget. Oke. Nah itu nanti kalau bisa dikumpulin karena itu bakal ngaruh ke gimana nanti orang yang ngawancarain kamu bakal berjalan. Iya. Karena istilahnya dari orang yang direferensikan tuh kan misalnya mereka udah kenal kita gitu kan. Jadi istilahnya orang yang belum kenal kita jadinya bisa ada bayangan kita tuh orangnya kayak gimana gitu. Iya bener banget, kayak mereka bakal ngulik-ngulik kita dari 3 orang ini di kontak-kontak. Dan mungkin kalau sebelum wawancara mungkin cuma salah satu kayaknya yang dikontak. Tapi setelah itu masih dikulik-kulik lagi. Kayak bener gak sih ini yang dari wawancara kayak gini gitu. Karena ya bener emang kita mau dikirim keluarga jadi nggak main-main juga seleksinya bakal dilihat banget. Iya, seleksinya itu waktu itu belum keluar sih jadwal wawancaranya kapan. Habis setelah ngisi jam 1 siang itu belum ada kabar apa-apa, kita nggak tahu apa kabar wawancara juga nggak tahu di tanggal berapa. Tiba-tiba jam berapa ya? Jam 9 malam itu keluar, aku langsung besoknya wawancara. Jam 11 pagi besoknya itu langsung wawancara, ada jadwal keluar gitu. Berarti itu masih yang proses di UKSW-nya? Enggak, udah di keismanya nasionalnya. Karena kalau UKSW itu cukup singkat, cuman mereka lebih ke ngelatih kayak kesiapan kita sama ngelihat kita ada skill nggak nih, ada potensi nggak nih gitu. Cuman mereka emang milih 50 anak terbaik gitu. Oke. Nah tadi kan kakak sempat bilang kalau misalnya ada bikin esai kan sebelum kita ngambil apa sih yang dipersiapin untuk bahasa Inggris itu kan. Nah itu esainya harus bahasa Inggris juga. Iya, ISMA berputar di sekitar bahasa Inggris banget, termasuk wawancaranya. Jadi esai dan itu di UKSW aja seleksi internalnya juga bikin esai bahasa Inggris, walaupun cuman setopik aja. Berarti nanti setelah di esainya itu keterima di UKSW terus dipersiapin bahasa Inggris, nanti UKSW lagi bantuin untuk mantepin esai kita. Iya, itu kamu juga harus cari sendiri sih. Mungkin kamu cari kontak alumni. Soalnya kan UKSW juga dulu tahun-tahun lalu juga ada yang udah pernah lulus. Nyari bantuan Grammarly itu membantu. Grammarly itu for life. Itu jadi sponsor ya? Enggak sponsor guys. Oke. Aku juga jarang pakai Grammarly sebenarnya, cuman kemarin berhubung kakakku juga anak jurusan bahasa Inggris, jadinya juga agak bantu juga gitu. Oke. Berarti nah untuk pilihan negaranya nih kak, itu tuh bebas negara, misalnya aku milih Amerika terus bebas ke universitas yang aku mau, atau di satu
ada list beberapa negara, terus di masing-masing negara tuh udah ada universitasnya. Jawabnya gini, kayak sebenarnya lebih ke region gitu, kayak ada Amerika, Kanada, terus Inggris, Eropa, Asia. Itu pilihannya, regionnya. Jadi sekitar situ. Kamu di situ udah ada kayak daftar universitasnya. Bukan negaranya sendiri terus universitas semua boleh nih, enggak gitu. Kayak gitu, guys. Dan itu cuman di masing-masing universitas pasti ada minimum requirements-nya masing-masing. Kayak standar bahasa Inggrisnya, terus IP-nya harus berapa, terus tanggal studinya itu kapan sampai kapan tuh udah ada. Yang belum ada itu berapa banyak yang keterima dari masing-masing univ, itu kita nggak pernah tahu. Itu yang jadi tricky. Berarti kalau misalnya ambil program ISMA ini bener-bener full banget nih kamu sama ISMA-nya? Full banget. Visa DLL? Visa diurusin. Mungkin kalau expenses yang kita harus sendiri itu mungkin kayak your own insurance, asuransi kalian sendiri itu kayak. Tapi untuk health insurance di cover, untuk travel insurance-nya yang enggak, itu aja. Berarti itu sebenarnya programnya menurutku mantap banget sih. Aku sendiri malah pengen, cuman ya itu lagi persiapannya harus guys. Yang pertama, kalau misalnya kalian mungkin pengen sama kayak kakak ini dapat kesempatan untuk kuliah di Hanyang, di Korea Selatan atau mungkin negara-negara lain, teman-teman pastinya yang pertama banget teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Gak harus yang jago-jago banget, enggak sih. Yang penting teman-teman bisa speaking bisa, writing bisa, yang basic-basic aja nggak apa, nggak yang harus terlalu advance. Vocabulary-nya mahal banget, nggak harus sih. Itu juga susah sebenarnya. Kayak kalau skor aku sendiri di bahasa Inggris juga hitungannya aku nggak bisa ngomong ini tinggi juga sih. Sebenarnya cuman di Duolingo itu cuman 135. Itu kalau yang dijabarin convert ke nilai ini? Kalau di IELTS 8 berarti. Itu lumayan tinggi. Aku nggak tahu sih itu, aku nggak tahu IELTS sebenarnya kayak. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau kan tadi aku bilang kalau ada masing-masing region sama universitas ada minimum requirements-nya. Nah itu kalian kalau misalnya udah dapat skor bahasa Inggrisnya kalian, sadar diri sama ukur kemampuan diri kalian, jangan ngelampauin batasnya kalian lah, karena saingannya satu Indonesia ini. Itu tadi. Betul guys. Kalau jadi walaupun teman-teman kayak aku bilang tadi misalnya Inggrisnya belum terlalu gimana gitu nggak apa, yang penting udah ada niat aja. Ada niat kayak komitmen buat ngejalanin beasiswanya. Prosesnya emang panjang tapi justru proses itu yang bikin seru nggak sih? Iya kayak sih. momen-momen deg-degan itu bikin seru. Deg-degan banget. Terus kakak berarti menerima kabar kalau kakak keterima di Hanyang itu Hamin berapa sebelum kakak berangkat? Sebelum berangkat ya, kalau tanggal pengumumannya tuh bener-bener dikasih tahu ke kita itu tanggal Mei kemarin, Mei tanggal 14. Itu kayak dikasih tahu semuanya bakal itu jamnya, eksak jamnya itu juga dikasih tahu kita, itu jam 7 malam. Saat itu juga. Jadi kita tuh ada grup. Ada grup yang anak-anak lolos wawancara gitu. Itu udah ribut itu. Jam 6 tuh aja kita udah ribut kayak 1 jam lagi guys gitu. Bakal ada pengumuman. Bakal ada pengumuman gitu. Tapi kan jamnya jam Google ya, kan masing-masing daerah mungkin beda. Itu ada yang udah ngakses jam 6.58 tuh udah keluar, terus kamu udah lulus gitu. Beda selisih berapa menit? Selisih berapa menit aja gitu. Itu udah mulai kayak deg-degan banget lulus kayaknya. Kayak nggak enak gitu posisinya. Tapi terus itu malah serunya di situ malah. Iya sih, kayak seru nggak seru, enak gak enak sih kalau tahu lulus, seneng kalau nggak lulus. Ya depresi kembali lagi. Cuman tapi itu programnya setiap tahun ada nggak? Setiap tahun kayak rutin. ada kayak timelinenya sendiri. Sama kalian tuh minimal harus mahasiswa tahun kedua sama kalau enggak tahun ketiga. Jadi mahasiswa tahun pertama tunggu dulu. Buat tahun keempat juga udah nggak boleh. Berarti kalau misalnya mahasiswa baru, mungkin maba yang dengerin ini tunggu dulu, setahun di UKSW dulu. Tahun depannya baru bisa nyoba di program ISMA ini. Iya. Gitu. Kalian bisa kesempatan 2 kali kalau yang angkatan 21 ini, habis ini kan masih punya kesempatan 2 kali berarti. Tahun depan sama tahun depannya lagi. Kalau angkatan 2020 ya tinggal tahun depan berarti. 2022 juga masih
Masih Oke. banyak, masih banyak. Masih bisa teman-teman persiapan. Persiapan masih panjang. Nah, kakak di Korea nanti itu periodenya berapa bulan? Kalau dihitung-hitung 4 bulan, sekitar 4 bulan. Satu semester berarti bisa? Iya, 1 semester. Sekitar 4 bulannya sana berarti aku tuh dari Agustus akhir sampai Desember akhir. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau tiba-tiba dipospon sampai Januari. Ada Oke. pulangnya doang. Berarti itu kan kakak berarti hitungannya nanti akhir Agustus ini kan kakak masuk ke semester 7. Iya, Semester 1 di 7. tahun ketiga. Iya, bener. Berarti itu kakak nanti satu semester di Korea. Iya, bener. Materinya kakak dilanjutin di Korea. Iya, bener. Oh berarti begitu pulang kakak udah langsung ke semester 2 tahun ketiga. Iya, bener banget. Kita nggak dianggap cuti kalau ikut ISMA tuh. Kita tetap dianggap sebagai mahasiswa aktif. Jadi semesternya kita nggak berhenti guys. Kita nggak berhenti di satu tempat, tapi kayak tetap kuliah tapi di luar negeri gitu aja. Keren banget gitu guys, lumayan satu semester bisa semester, ngerasain gitu. di luar negeri gitu kan. Hitung-hitung sambil ya walaupun tahun ketiga semester 1 berat gak sih kak sebenarnya? Lumayan ya. Sejauh ini kuliah sih udah mulai rada-rada berat nih. Tahun kedua aja udah mulai apalagi tahun Iya, ketiga. tahun kedua udah kayak gini. Iya, Tahun tapi ketiga gitu. lumayan guys tahun ketiga di luar negeri sambil healing. Iya, betul. Karena gini, ini aku spill good side-nya dari ISMA nih. Kita emang di encourage buat explore our surroundings, buat jadi cari-cari aja kalau misalnya emang kalian kuliahnya di sana lagi nggak ada apa-apa atau lagi kosong, kalian boleh aja pakai uang kalian buat ya I don't know liburan. Ya betul banget, seru banget guys. Siapa tahu kan setelah kalian ngambil program ISMA terus udah 1 semester terus kalian mungkin mikir aku S2 mungkin mau lanjut di situ atau mungkin kalian mau setelah kuliah kalian mau lanjut di situ entah ngapain atau kalian udah dapet komunitas di situ sama ISMA kan bagus. Kalian bisa nyari koneksi di sana. Bener. Nggak cuman yang di luar negeri, kalian dapat koneksi dari univ-univ di Indonesia. Karena kalian nggak berangkat nggak mungkin sendirian karena banyak yang daftar ke univ yang sama, punya tujuan yang sama. Itu nanti kalian bonding banget sih karena kalian bakal hidup bersama mereka selama kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan tergantung univ yang kalian pilih. Oke guys, jadi mungkin untuk di episode podcast kita kali ini itu dulu informasi terkait ISMA. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, cari tahu sendiri. Kontak aku juga boleh. Kontak aja nggak apa-apa. Nanti boleh nggak sih kontaknya kakak dikasih ke Instagram terbuka. Instagram aja ya? Instagram terbuka. Kalau WA jangan dulu, itu personal. Iya. Masalahnya kontak ISMA-nya banyak nih di WhatsAppku. Atau langsung cek di IG ISMA-nya aja. IG ISMA apa? IG ISMA agak sibuk sih sekarang. Mungkin kalau IG ISMA Praunifnya boleh. Itu nanti soalnya mungkin aku juga bakal megang IG ISMAku. Oke. Kalau mau lebih dalam lagi DM aja nggak apa-apa. Nanti aku balas kok. IG ISMA namanya apa? Kalau yang nasional ada ISMA RI, ISMA_RI. Tapi kalau yang Praunif ada aja. Cari aja ISMA titik gitu. Terus nanti ada macam-macam. Praunif ada guys. ISMA, IISMA. Iya. ISMA. Oke, segitu dulu mungkin episode podcast kita kali ini. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Dan seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube, follow di Instagram, dan subscribe juga di Spotify untuk episode podcast berikutnya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya guys. Dadah. Dadah. Thank you kak. Dadah. I feel you.